Halo teman-teman, salam sehat selalu. Bertemu dengan saya Bung Ropan, kita akan mereview hasil pertandingan di babak perempat final Piala FA yang melibatkan The Blues Chelsea yang bertandang ke Riverside. Tidak ada kejutan lagi yang harus dibuat oleh tuan rumah Middlesbrough. Cukup sampai di MU dan Spurs, karena beda. Ini Chelsea bukan MU, bukan Spurs, ya. Dan itu bisa terlihat kan dari klasemen sementara di IPL aja. Itu dua tim yang saya sebut tadi itu di bawah The Blues yang sekarang berada di peringkat ketiga. Jadi tidak boleh disamakan. Bisa saja Boro mengalahkan MU atau mengalahkan pasukan Antonio Conte, tapi tidak dengan tim asuhan Thomas Tuchel. Kemarin dalam konten video saya sudah katakan, dan saya sangat yakin, bukan lagi 100%, bahkan 1000%, Chelsea ini akan lolos ke semifinal. Kendati lawannya tim yang penuh kejutan seperti Boro. Ya, saya juga melihat walaupun mereka bermain di kandang, saya tetap yakin Chelsea akan lolos, karena memang levelnya beda. Ya. Karena yang dihadapi adalah tim seperti Chelsea yang sulit bisa diimbangi oleh Boro. Ada yang mengatakan, Bung, ini jangan terlalu yakin dulu karena Boro beginilah timnya. Saya enggak. Karena saya udah lihat. Ini beda. Kalau sudah mendekati babak perempat final mau ke semifinal, apalagi di final, ini akan menjadi kesulitan bagi tim-tim yang berada di luar IPL. Mereka datang dari tim baik dari divisi Championship, League 1, League 2 yang ada. Akan sangat sulit karena pada akhirnya juga tim-tim dari IPL yang akan berkuasa untuk berada di babak semifinal dan bahkan final. Ya. Sekarang kan tinggal Boro divisi Championship, juga ada Nottingham Forest yang nantinya akan berhadapan dengan Liverpool, dan saya yakin juga agak sulit bagi Forest walaupun bermain di City Ground. Dan ini sudah dialami oleh Boro ketika mereka menjamu The Blues. Anda bisa lihat kok, Anda nggak berkutik, nggak berdaya sama sekali, nggak bisa main. Boro kebingungan menghadapi taktik dari Thomas Tuchel. Dia mengubah, dia tidak bermain, Tuchel ini tidak bermain dengan pola 3-4-2-1 atau 3-4-3. Dia coba bergeser ke sana dari pakem dia dengan 4 back, ada 2 gelandang yang lebih bertahan, ada 3 di depan, dan mendorong kali ini Lukaku dipercayakan, bukan Werner. Karena Werner tuh bangkit dari bangku cadangan memang di babak kedua mengisi posisi Lukaku. Ya, tetapi Tuchel menempatkan taktik yang memang mengejutkan bagi Boro. Ya. Itulah yang saya lihat ketika berhadapan dengan Chelsea. Chris Wilder, pelatih dari Boro ini, coba untuk bisa ingin meredam Chelsea yang sangat kuat di dalam memegang bola, penguasaan bola dan lini tengah yang bagus, dengan menempatkan 5 gelandang mereka, menumpuk pemain di tengah dengan formasi 3-5-2. Tetapi ini tuh tidak jalan dengan baik. Mau Jones, Kroos di tengah, Housen, Tavernier di tengah, dan Tyler yang tempatkan 5 orang ini, nggak bisa bikin apa-apa juga. Ya. Apalagi dengan 2 pemain yang ada di garis depan, Balogun di depan sana, Connolly. Ya. Ini yang membuat 2 pemain ini juga frustrasi, tidak bisa masuk mendekat lebih dalam ke kotak penalti Chelsea. Begitu kuat, bagaimana 4 back yang ditempatkan Tuchel, Aspi di kanan, Malang Sarr di kiri, Rudiger dan Thiago Silva. Bahkan untuk menembak sebiji on target pun Boro tidak ada. Sepanjang laga nggak ada, 0 on target. Bisa dibayangkan bermain di depan publik sendiri ya, di kandang mereka di Riverside yang konon ini angker buat lawannya akan datang ke sana. Tapi mereka hanya 5 kali menembak. Bagaimana di kandang hanya 5 kali menembak? Ini kan menggambarkan bahwa mereka mengalami kesulitan, tidak bisa masuk ke kotak penalti untuk jangankan membuat gol, on target aja nggak bisa. Dan mereka harus alami lagi-lagi. Mereka itu kesulitan, ya, trauma besar ketika lawan yang mereka hadapi adalah Chelsea. Karena mereka tuh lebih banyak kalah melawan Chelsea, ya. Bahkan sulit untuk membuat gol. Kemarin saya sudah bilang di konten saya, 4 laga terakhir saya hanya ambil 4 dari 10 laga terakhir. Mereka tidak membuat gol sebiji pun. Chelsea bahkan membuat 7 gol. Terakhir di 2017 ketika Boro ada di Liga Premier, dan mereka terjungkal juga 3 gol. Di Piala FA, saya juga bilang kemarin kan, di 2013, di putaran kelima Piala FA 2013, ketika Chelsea masih dipegang Rafa Benitez, ya, Chelsea juga menang dengan skor yang sama, 2-0. Ya, sebelum dini hari,
Minggu dini hari mereka menang dengan 2-0. Nah ketika itu 2 gol Chelsea dibuat oleh Fernando Torres dan Victor Moses, tapi proses golnya berbeda. Terjadi di babak kedua. Kalau dini hari tadi mereka membuat gol semua mengunci pertandingan di babak pertama. 2 gol Chelsea itu dibuat oleh Lukaku dan juga oleh Hakim Ziyech. Ya. Dan kembali kalau kita lihat ya, bagaimana sejarah pertemuan ini kalau mereka bertemu di Piala FA. Selalu memang Boro ini tidak bisa bikin apa-apa. Ya. Tak berkutik sama sekali. Mungkin Anda penggemar Chelsea juga, ya dimanapun berada ya, masih ingat ya 17 Mei ya tahun 97 Boro itu ke final Piala FA, bahkan diunggulkan untuk mengalahkan The Blues Chelsea. Ya. Baru tampil di Wembley 97 itu. Ya, didampingi oleh 2 mantan pemain top. Chelsea dipegang oleh manajer Ruud Gullit, Boro oleh Brian Robson saat itu. Dan Boro tim yang baik. Mereka punya gelandang yang bagus sekali, menjadi legenda di Boro. Juninho. Ada pemain Brasil lainnya, Emerson saat itu. Di belakang mereka masih punya kapten kesebelasan Nigel Pearson, Clayton Blackmore. Pemain-pemain yang bagus. Gianluca Festa, pemain dari Italia. Dan tentunya masih ingat dengan si rambut putih mereka yang kuat di depan, Fabrizio Ravanelli. Ini yang dimiliki oleh Boro. Tapi mereka tidak cukup kuat dengan materi pemain yang bagus. Tidak bisa untuk mengalahkan Chelsea. Chelsea menang lagi dengan skor berapa? 2-0. Sama juga dengan pertemuan terakhir mereka di Piala FA putaran kelima 2013. Sebelum dini hari mereka bisa menang Chelsea dengan 2-0 juga di final melawan Boro. Ya. Gol bahkan di menit pertama sudah dilakukan oleh Roberto Di Matteo yang kemudian dipilih menjadi man of the match saat itu. Gol kedua diciptakan oleh Eddie Newton, dan formasi dari Chelsea dengan Ruud Gullitnya itu masih ada Gianluca Vialli yang memang masuk dari babak kedua dari bangku cadangan. Masih pemain-pemain yang top. Kaptennya saat itu Chelsea itu kalau nggak salah itu Dennis Wise, bagus ya. Penjaga gawang masih Grade yang pemain dari Norwegia. Penjaga gawang saya tuh nggak begitu top, tapi dia tampil di final. Grade Grodas kalau nggak salah ya saat itu. Bagus. Ada Scott Minto, wow, baik. Ada Frank Sinclair. Kemudian di belakangnya itu ada Dan Petrescu, pemain dari Rumania yang ada ya. Frank Leboeuf, bek tengah Prancis. Bagus. Kalau saya bisa melihat ya, selain Dennis Wise kan Roberto Di Matteo yang ada sana. Gianfranco Sola. Itu ada juga pada saat itu di final tahun 97 melawan Boro, dan mereka bisa mendapatkan 2 gol ya, lewat Di Matteo dan Eddie Newton. Jadi itulah sejarah pertemuan antara Chelsea dan Boro kalau mereka bertemu di Piala FA ini yang saya bicarakan, karena ini konteksnya Piala FA. Dan wajar kalau Chelsea bisa menang, meredam Boro, karena Boro ini seperti tidak bisa bermain ya ketika menghadapi Chelsea ya, di babak perempat final. Mereka bingung sekali ya dengan gaya pemain Chelsea yang kuat dalam 61% penguasaan bola. Boro cuma 39%. Dan lihatlah bagaimana 11 tembakan saja dilakukan oleh pemain-pemain Chelsea, 4 mengarah ke gawang on target. Mestinya kan 4-0 mereka menang. Ya. Tapi hanya 2 gol. Lukaku bahkan dari 3 percobaan menembak itu ada 2 on target dari dia. Di samping Ziyech tentunya. Satu-satu tembakan yang dibuat oleh Ziyech yang menghasilkan gol. Nah, Chelsea ini selain dengan kejutan yang dibuat oleh Tuchel dengan 4 back ya di belakang, Aspi, Rudiger, Silva dan juga Malangsar ya, dengan tidak memainkan Alonso yang ada di bench. Mereka punya Loftus-Cheek dan Kovacic. Kemudian di lini serang lagi ada Ziyech, Pulisic dan Mount. Dan tidak bisa dilupakan bahwa Mount ini berperan besar. Salah satu pemain terbaik juga yang tampil melawan Boro dini hari. Ada 2 assist gemilang terhadap terciptanya gol Lukaku dan juga gol yang dibuat oleh Hakim Ziyech di babak pertama. Mount tampil oke, ada 3 percobaan menembak ya. Bahkan 3 umpan kunci yang dia lakukan. Selain 2 assist yang baik sekali. Makanya dia dipertahankan oleh Tuchel bermain 90 menit. Tuchel hanya menarik ya. Di babak kedua itu Lukaku ditarik keluar, Ziyech, Mount, termasuk Mateo Kovacic. Dia memasukkan Timo Werner untuk bisa mengisi
di garis depan nomor 9 ya. Ada Kennedy yang mengisi dari sisi kiri menggantikan posisi dari Pulisic ya. Anak muda Harvey Fell masuk di posisi Hakim Ziyech, N'Golo Kante masuk di posisi Kovacic. Semua berjalan dengan baik sesuai dengan skenario dari Tuchel ya. Dan memang kalau bisa juga katakan dua pemain depan yang ditempatkan oleh Chris Wilder, Balogun ini dan Aaron Connolly itu sulit, tidak bisa berbuat apa-apa juga sepanjang laga, sehingga ini memungkinkan dua pemain ini frustrasi ya, tidak bisa bikin apa-apa sehingga ditarik keluar oleh Chris Wilder. Dua pemain harus diganti, padahal dua pemain ini diharapkan sekali untuk bisa membongkar pertahanan Chelsea, namun mereka tidak kuasa, sehingga mereka karena tidak bisa bermain sesuai dengan keinginan dari Wilder ditarik keluar, termasuk 5 gelandang mereka yang sulit untuk bisa melawan dengan Pulisic, Mount, Ziyech, Loftus-Cheek dan juga dengan Kovacic ya. Sejak babak pertama mereka nggak bisa bikin apa-apa. Jadi saya pikir layak bagi Chelsea untuk bisa lolos merebut satu tiket melawan nanti menunggu siapa akan melawan mereka ya di babak semifinal. Apakah Crystal Palace, Manchester City atau Liverpool? Ya, kita tinggal akan lihat. Tetapi kalau mau lihat kembali bahwa Boro ini akan membuat kejutan, saya rasa dari kemarin pun di konten Anda bisa dengar kembali. Saya bahkan sangat yakin sulit bagi Boro untuk bisa mengulangi hal yang sama. Karena kan ini Chelsea, di mana mereka tidak pernah menang di Piala FA, berat untuk menghadapi Chelsea. Dan Chelsea sudah membuktikan kapasitas mereka dalam situasi dan kondisi terjepit, tertekan. Mereka tak membuktikan sebagai tim yang punya mental juara. Mereka bukan MU, mereka bukan Spurs yang disikat oleh Boro, tapi mereka datang sebagai tim yang sangat baik, sangat kuat untuk menghempaskan tuan rumah, mempermalukan Boro di depan publik mereka. Ya. Dan selamat buat Tuchel dan pasukannya yang sudah berada tim pertama yang lolos ke babak semifinal. Ya. Tinggal menunggu lawan-lawan lainnya untuk bisa lolos pada hari Minggu ini, di mana di Selhurst Park Palace akan berhadapan dengan Everton, kemudian di St. Mary juga City akan berjuang untuk bisa mengatasi Soton, dan pada dini hari nanti Liverpool harus ke City Ground menghadapi tim juga yang penuh kejutan yang menyingkirkan juara bertahan Piala FA Leicester City dan juga Arsenal. Nottingham Forest, kita akan tunggu hasil pertandingannya nanti. Oke? Ciao.